Halo semuanya, saya Bibi Wijaya, salah satu partisipan dari Pacman Data Science student ya. Oke, Oke, kali ini saya ingin membahas tentang prediksi kanker paru-paru dengan machine learning. Jadi kita pengen tahu tuh simptom apa aja yang dimiliki seorang manusia untuk dia terdeteksi atau terdiagnosa sebagai holder dari lung cancer. Jadi punya penyakit lung cancer lah gitu. Kita bakal jawab itu dari artikel ini ya. Oke, ini backgroundnya dulu deh. Lung cancer itu apa sih? Lung cancer itu cancer yang ada di dalam paru-paru. Jadi paru-paru kita kan ada dua tuh, gunanya untuk ngehirup oksigen dan keluarin karbon dioksida dari tubuh kita. Nah, lung cancer itu ada di dalam situ. Jadi nggak kebayang ya sakitnya gimana ya ketika bernafas ya. Nah, lung cancer ini salah satu penyakit paling berbahaya di dunia. Kalau nggak salah survival rate-nya itu sekitar 23%. Yaitu survival rate. Berarti nggak mati, ya kan? Tapi kan kemoterapinya tetap jalan. Jadi kan entah berapa dana yang dikeluarkan untuk hal itu kan banyak. Jadi ini penyakit yang lumayan berbahaya sih. Bukan lumayan, sorry. Penyakit yang sangat berbahaya. Nah, penyakit, penyakit kanker paru-paru ini biasanya nggak ada tanda nih. Nggak ada tanda ketika awal-awal. Bukan nggak ada tanda sih, tandanya dikit gitu. Jadi nggak banyak. Dan baru tahu tuh ketika kankernya tuh ganas. Nah, machine learning yang saya buat ini, sorry, model yang saya buat ini, ya untuk mengetahui simptom deh, tanda-tanda dari eh, kanker paru-paru itu. Kalau yang dari yang saya baca sih, dari paperwork, yang saya baca dari Rumah Sakit Mayo Clinic, itu kanker paru-paru suka batuk. Batuknya nggak berhenti-berhenti. Batuknya keluar darah, nggak bisa nafas, terus dadanya sakit, alergi, terus nafasnya ada suara-suara, apa namanya, berat badan menurun, tulangnya sakit, sakit kepala. Nah itu kan simptom-simptom yang banyak sekali tuh. Nah dari paper yang saya baca, itu Mayo Clinic ini, saya kan jadi punya domain knowledge gitu ya. Jadi tahu apa sih lung cancer ini, apa sih yang menyebabkan lung cancer ini, apakah merokok menyebabkan lung cancer, apakah eh, risk-risk apa aja yang ada di situ. Nah, saya cocokin dengan data yang saya punya, yaitu ini, gendernya apa, age, merokok nggak, jarinya kuning, apa enggak gitu, gugup, tekanan, punya penyakit berbahaya, kelelahan, alergi, nafasnya keluarin suara, kayak suara gitu-gitu, kayak kecapekan gitu mungkin ya. Terus minum alkohol apa enggak, batuk, nggak bisa nafas, susah menelan, dadanya sakit, terus ada label nih, penanda apakah orang ini hilang cancer atau enggak nih. Tapi kan ini kan banyak nih, nggak mungkin kita pakai semuanya gitu. Nah, jadi itulah gunanya data preprocessing dan ETA. Sorry, data preprocessing ini untuk apa sih? Ya, kalau teman-teman lihat ya, ini kan datanya agak kotor nih. 21, 21 itu apa gitu. Biasanya kan kita boolean value itu 0 sama 1. Ini kan mesti diganti. Terus M sama female, ini categorical data. Categorical data, masalahnya ini nggak bisa baca. Jadi mesti diganti ke 0 sama 1. Lung cancer juga labelnya 0 sama 1 juga. Nah, itulah gunanya data preprocessing. Nah, ini hasil akhirnya tuh begini. Oke. Nah, terus baru habis itu kita baru EDA. EDA ini untuk apa? Sorry. EDA ini untuk apa? Untuk mencari korelasi antara variabel dan juga data distribusi. Tujuannya supaya kita tahu variabel apa aja yang kita ambil atau feature apa aja yang kita ambil. Dari sini kita tahu bahwa smoking nggak ada korelasinya sama sekali sama lung cancer. Itu cuma 0,5%. Nah, itu kan nggak penting banget gitu. Ya udah ngerokok aja, nggak apa-apa gitu. Jadi kayak gitu juga kayak gitu. Jadi smoking itu punya korelasi yang rendah. Korelasinya rendah gitu. Tapi bukan berarti nggak mungkin ya. Cuma rendah aja. Jadi itu bakal kita exclude. Tapi ada juga variabel-variabel seperti yellow finger, anxiety, swallow difficulty, dan anxiety. Itu punya high correlation di masing-masing independent variable ya. Cuman
Dengan labelnya itu enggak. Artinya apa? Artinya adalah dia nggak punya korelasi sama lung cancer sama sekali gitu. Kecil gitu. Maksudnya kecil dibandingkan yang lain. Jadi itu bisa jadi kita exclude juga. Yang bakal kita fokus adalah yang memiliki high correlated dengan label, dengan lung cancer. Seperti alergi, alkohol, bernafasnya ada suaranya, atau dadanya sakit gitu. Nah, ini kan bisa jadi X faktor gitu. Makanya saya bilang ini X faktor dari lung cancer. Jadi 4 variabel ini bakal saya ambil, 4 feature ini bakal saya ambil. Terus kita juga butuh data distribution. Kita tahu dong ada umur di situ. Nggak mungkin umur bayi itu 10 tahun itu udah punya lung cancer. Mungkin kecil, kecil banget. Nah, kita pengen tahu majoritinya jatuhnya kemana gitu. Jadi dari box plot ini sama data distribution ini bisa disimpulkan bahwa ada di antara range 50-an sampai 70-an gitu. Tapi kalau kita lihat box plotnya nggak terlalu jelas ya. Cuman kalau untuk di histogramnya cukup jelas range 52 sampai range 72. Itu besar dan rata-ratanya ada di angka 62. Umur 62 tahun gitu rata-ratanya. Nah, resultnya apa? Kita juga butuh age dan lung cancer sebagai label. Bisa. Setelah EDA, itu biasanya kita tuh langsung modeling. Tapi kan belum tentu juga gitu. Karena bisa jadi ada imbalance data di labelnya. Contohnya lung cancer. Dari data kita itu 270 orang kena lung cancer. Sisanya tuh 39 orang tuh nggak ada lung cancernya. Itu kan nggak merata gitu. Jadi gimana sih cara nge-handle ini? Nge-handle ini dengan cara kita sampling lagi di data yang kurang tadi. Tapi kita nggak bisa, nggak deh. Kita kenapa dulu deh? Kenapa, kenapa, kenapa harus sampling? Kenapa gini aja? Karena kalau terlalu berat di satu tempat, itu nanti ketika kita prediksi modelnya, maaf ya, saya lagi agak padam. Jadi katakanlah ada 270 orang yang kena lung cancer. Kita predik. Jadi majority bakal turun ke majority gitu. Prediksi bakal turun ke majority. Contohnya, karena datanya imbalance, jadi dia nge-train kalau, oh iya ini lung cancer, lung cancer, lung cancer. Oke, semuanya lung cancer. Jadi kita nggak ada eh no lung cancer gitu. Jadi dia bakal masuk ke majority level. Itu pasti. Karena bias, itu pasti bias. Karena banyak di situ. Nah, gimana caranya? Kita bakal sampling lagi. Karena nggak mungkin undersampling, karena sampling kita dikit banget di sini, cuma 300-400 data. Kita bakal pakai oversampling. Itu pakai Smote. Smote itu library ya. Jadi dia bakal nge-oversampling datanya. Itu ngambil majority vote ya. Untuk ke sini ya. Bukan majority sampling. Nah, jadi ya 39 bakal jadi 270 mengikuti majoritinya. Nah, sekarang karena data kita udah balance, jadi ini udah aman untuk ngelakuin model fitting, kita bakal modeling. Kalau kita ngelihat data kita, itu bukan linear ya. Ini bukan linear. Jadi ini non-linear dataset dan mostly value-nya itu adalah binary data. Binary data yang 0 sama 1. Jadi kita bakal menggunakan decision tree karena itu paling cocok. Bisa aja sih menggunakan random forest, tapi di sini saya pengen bikin simple, itu cuma decision tree. Attribute selection kita bakal pakai Gini index karena impurity-nya lebih kecil, biar lebih aman aja sih. Terus, terus kita bakal pakai fitur scaling. Karena kalau teman-teman lihat di sini umurnya terlalu besar ya dibandingkan variabel lain, feature lain. Dan itu nggak satu scale gitu. Jadi di sini kita pengen pakai standar scaler yang lebih kecil dan semua features-nya bakal dikali sama mean dan dibagi sama standard deviation. Kalau nggak salah itu rumusnya. Ya, pokoknya bakal berdasarkan mean dan standard deviation dari masing-masing feature supaya satu range gitu menurut saya. Terus resultnya apa? Dari hasil kita model.predict gitu atau classifier.fit. Terus kita predict. Oke. Okay?
Ini sintaksnya ya. Kita bakal tahu kalau recall-nya itu adalah 65%. Yang dimana tuh di atas 50%, jadi bisa dibilang oke atau decent performance. Tapi kita bisa bisa mendapatkan lumayan tinggi ini. Jadi kita 65% itu berhasil memprediksi lung cancer. 65% berhasil. F1 score dengan kata lain kita bisa lebih, kalau recall kan lebih spesifik ya, yang true dari yang true gitu. Kita meridus true positif. Sorry, kita meridus true negatif. True negatifnya nggak ada lagi. Jadi 65% tuh kalau udah positif, udah pasti positif. 65%. Terus F1 score. F1 score itu lebih majority. Kita ngambil false negatif atau positif. Dan 75%. Ini udah oke. Jadi untuk diagnosa, kalau recall kan lebih spesifik, kalau F1 score kan lebih 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 robust, lebih keluar ya, lebih generalis gitu. Nah, 75% untuk pendiagnosa pertama kali kalau pasien itu kena lung cancer, 75% itu lumayan oke. Ya. Mungkin ini bisa di parameter hyperparameter tuning, tapi saya nggak ngelakuin karena pengen simple. Terus untuk confusion matrix ya kita tahu bahwa ada 16 false negatif. Yang artinya ini agak agak berbahaya sedikit. Karena 16 orang yang lung cancer kita bilang enggak gitu. Itu agak berbahaya. Dan ada juga 4 orang yang kita prediksi ada lung cancer padahal nggak ada gitu. Jadi mereka bakal kemo tapi nggak ada lung cancer ya. Conclusion. Oke, conclusionnya apa? Kita tahu bahwa merokok nggak relate sama lung cancer. Lebih lebih besar kalau misalnya kalau kalau pemabuk ya, alkoholik atau memiliki simptomnya kayak dada sakit, terus punya suara ketika nafas, dan juga umurnya tua gitu. Nah, karena kebanyakan orang tua yang kena umur ini ya. Nah, apa sih yang harus kita lakukan kemudian? Kemudian kita bakal eh, pasti rumah sakit bakal cobain dong. Nah, berarti para dokter itu mesti tahu dulu simptomnya dari pasien itu apa. Jadi kan kita udah data-datanya tuh. Jadi dokter-dokternya tuh tinggal ngecek aja. Bapak peminum bukan? Bapak umurnya berapa? Bapak eh, atau ibu ya? Bapak atau ibu umurnya berapa? Bapak atau ibu batuk-batuk nggak? Atau eh, bernafas dan suaranya nggak? Dan lain-lain. Kita perlu tahu simptomnya dulu. Baru kita bisa tahu. Ketika kita udah dapat kita kan udah tahu patternnya tuh. Nah, ketika kita udah tahu simptom-simptomnya, kita baru bisa predik dengan 75% tadi. Dan itu lumayan ya. Untuk diagnosa awal, kan kita perlu ronsen lagi kan setelah itu kan. Jadi untuk diagnosa awal ini benar-benar bagus kan. Untuk dicobain di rumah sakit. Terus kredit untuk Pacman AI udah mengajarkan banyak hal, termasuk EDA, machine learning, dan lain-lain. Dan senang banget udah bisa jadi salah satu murid di Pacman AI. Oke, terus project source code. Bisa teman-teman bisa buka dari sini ya. Ini adalah source code-nya. Ini saya pakai machine learning process, directory machine learning process. Teman-teman bisa lihat. Dan bisa clone dan bisa ikutin installation. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih udah menonton ini ya. Terima kasih banyak. Dan sekian, terima kasih.